Topik kita kali ini adalah bagaimana BMKG menjaga kualitas mutu dan kepuasan pengguna layanan agar sesuai dengan ekspektasi dan comply dengan ISO dengan solusi Service Desk Plus. Sebelumnya, selamat kepada BMKG atas perolehan manajemen mutu ISO 9001, ISO 200001, ISO 27001. Banyak ya Pak ya. Tapi kita kali ini akan membahas lebih detail terkait dengan ISO 20001. Aspek apa yang berubah setelah BMKG menerapkan ISO 20001, Pak? Setelah BMKG menerapkan standar ISO 20001 ini mempengaruhi semua kondisi IT yang sudah diterapkan sebelumnya. Perubahan tata cara kerja kami meliputi cara kami mengatasi gangguan TIK seperti gangguan jaringan, gangguan hardware, gangguan software, bagaimana cara kami berkomunikasi internal dan eksternal, dan bagaimana kami mendukung layanan IT yang sudah ada supaya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan yang terpenting, semuanya itu harus comply dengan standar ISO ini. Perubahan yang terjadi diantaranya, yang pertama, Service Management Policy dan Plan. Lalu berikutnya, Design and Transition or New Change Service Process. Berikutnya, IT Service Continuity and Availability Management Process. Berikutnya, Capacity Management Process Business. Lalu, Incident dan Service Request. Berikutnya, Problem Management Process. Berikutnya, Configuration Management Process. Berikutnya, Change Management Process and Policy. Lalu yang paling penting sering digunakan yaitu Incident Problem Management dan Service Request, serta tidak ketinggalan yaitu CMDB atau IT Asset. Ternyata banyak perubahan yang terjadi ya Pak ya. Pak Andri, kalau boleh tahu sebenarnya apa sih tujuan dari BMKG dalam implementasi ITSM berbasis ISO 20000 ini? Tentunya karena BMKG berkomitmen untuk memberikan layanan berkualitas tinggi kepada masyarakat. Oleh karena itulah kerahasiaan, integritas, ketersediaan, dan akuntabilitas layanan BMKG diharuskan untuk semakin meningkat dari waktu ke waktu. Fokus kami adalah konsistensi layanan ke publik, ke masyarakat, menyediakan skalabilitas dari layanan yang sudah ada saat ini. Dan kesemuanya itu harus sudah terdefinisikan pada parameter pengukuran kerja di ISO 20001 ini. Nah, bagaimana Pak cara SDP membantu BMKG dalam hal compliance dengan ISO 20000 Pak? Nah, mandatory requirement ISO 20000 yang pertama yaitu service portfolio dengan deskripsi, create dan maintain satu atau lebih katalog layanan terkait pelanggan, user, pihak yang berkepentingan, dan service dependencies. Agar BMKG dapat memenuhi semua mandatory requirement dari ISO 20001 ini, tentunya harus menggunakan ITSM Tools. BMKG memiliki ITSM Tools yang kita namakan SIBATIC, yaitu Sistem Bantuan TIK, yang engine layanannya menggunakan Service Desk Plus dari Prodata Managed Engine. Agar dapat comply dengan requirement nomor 1 di atas, kita dapat menggunakan salah satu fitur dari SDP, yaitu Service Katalog, untuk mengelola katalog layanan IT yang sudah disetujui untuk semua pihak. Yang berlayanan Service Katalog ini mencakup segala sesuatu mulai dari katalog layanan, semua hal yang berhubungan dengan IT di BMKG yang dapat kita kustomisasi, dan semuanya dilakukan secara terpusat. Saat ini BMKG sudah memiliki 18 katalog layanan. Agar dapat comply dengan service dependencies atau keterkaitan antar service, dapat kami peroleh dari fitur SDP yaitu CMDB. CMDB adalah basis data manajemen konfigurasi yang merupakan repositori yang menyimpan informasi tentang semua komponen yang saling terorganisasi dalam membangun infrastruktur TI kita. CMDB dapat mengorganisasikan semua keterkaitan antar hardware, software, user, departemen yang menggunakan suatu layanan dalam satu dashboard. Dalam dashboard yang sama, kita juga dapat melihat semua perubahan yang terjadi pada infrastruktur kita.
Requirement ISO 20000 yang kedua itu adalah aset manajemen. Tugasnya untuk memastikan semua aset yang digunakan agar mendeliver services sesuai dengan yang membutuhkan service tersebut. Nah, pertanyaannya Pak, bagaimana BMKG mengcomply dengan requirement ini? SDP memiliki fitur aset manajemen untuk memanage dan mencatat perubahan terkait semua aset kami, termasuk pengelolaan forecasting aset. Kita juga dapat men-tracking semua history tiket yang diasosiasikan dengan aset tertentu. Requirement ISO 20000 yang ketiga adalah konfigurasi manajemen, di mana service harus dapat diklarifikasi secara mendetail dalam CI atau configuration item. Bagaimana cara BMKG comply dengan hal ini, Pak? Agar lebih memudahkan pengertian configuration management, saya contohkan begini, BMKG meluncurkan layanan terbaru kepada masyarakat. Layanan ini mengharuskan server aplikasi kami memiliki akses ke layanan database suatu perusahaan. Kami membeli beberapa perangkat seperti router, switch, dan lain-lain, serta menambahkan koneksi VPN agar server dapat terhubung dengan jaringan perusahaan tersebut. Dalam pengertian aset manajemen, router, switch baru yang dikelola berdasarkan kepemilikan, lokasi, kapan pembeliannya, kapan disposalnya, serta terkait finansialnya. Dalam pengertian configuration management, istilah dalam ITAL untuk pusat penyimpanan informasi yang berisikan sebagian proses TI dalam menghadapi suatu case, insiden, problem, change, dan aset manajemen yang bertujuan agar suatu company dapat beroperasi dengan baik. CMDB sudah memuat aset sebagai configuration item atau CI di dalamnya. Nah, atribut CI atau configuration item ini terdiri dari owner, tipe, versi, dan lainnya, serta bagaimana configuration item dikonfigurasi dan berinteraksi dengan configuration item lainnya saat menyediakan produk dan layanan. Contoh CI diantaranya CI policy, CI project, CI dokumentasi, CI staff, CI supplier, dan lain-lain. Dengan CMDB kita dapat menjawab pertanyaan dari manajemen seperti apa saja jenis hardware dan software yang dimiliki, detail versinya seperti apa. Berikutnya, apakah software yang sudah kita miliki dimanfaatkan dengan tepat guna? Atau setelah user resign, aset apa yang akan dikembalikan? Thank you Pak Andri atas pemaparannya. Jadi, apa gunanya CI ini, Pak? Jika kita harus mencari akar dari suatu masalah yang berhubungan dengan sebuah item atau beberapa item, maka kita harus melacaknya dengan CI. Jika terjadi perubahan, maka harus diterapkan pada semua CI. Setelah CI sukses diterapkan, maka kegunaan lainnya, yang pertama, berimpact langsung dengan suksesnya suatu produk dan desain layanan dan lain-lain. Berikutnya, perubahan tata kelola pengawasan. Berikutnya, mempercepat penyelesaian masalah. Serta yang terakhir yaitu mengaudit layanan IT yang sedang berjalan saat ini. Requirement ISO 20000 yang keempat yaitu Business Relationship Management yang mengharuskan untuk mendokumentasikan semua pihak yang berhubungan dengan suatu layanan, dilakukan review performance-nya secara periodik, dan jika terdapat komplain, nah harus segera dieskalasikan ya Pak dan dicatat untuk next improvement. Nah, bagaimana cara BMKG comply dengan hal ini Pak Andri? Kami menggunakan fitur survei dari SDP untuk mengakomodir requirement nomor 4 ini. SDP dapat meng-create form survei kepuasan pelanggan atau kepuasan user yang merupakan formulir yang berisi berbagai pertanyaan terkait produk dan layanan kami di mata pelanggan. Dengan adanya form survei kepuasan ini, kami dapat mengetahui seberapa besar tingkat kepuasan pelanggan, sehingga kami dapat mengetahui dan melakukan perbaikan. Dan jika diperlukan suatu inovasi layanan pelanggan, dapat kami trigger ke departemen terkait. Requirement ISO 20000 yang kelima ya Pak, Service Level Management. SLE biasanya berkaitan erat dengan tingkat pelayanan yang sudah dijanjikan BMKG, beserta durasi waktu penyelesaiannya kepada semua pihak. Nah, pertanyaan saya, kira-kira bagaimana cara BMKG dapat memberikan kinerja terbaiknya untuk user internal dan juga eksternal Pak? BMG memiliki tingkat pelayanan atau kinerja yang diharapkan kepada user dalam suatu Service Level Agreement atau SLA.
Service level agreement adalah kontrak yang berisi sejumlah ketetapan dalam jangka waktu yang telah disetujui oleh pihak-pihak yang terkait dalam suatu perjanjian dan mencakup hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak saja yang ada di dalam fitur SLA tersebut. Pertama, semua jenis layanan yang kami berikan ke masyarakat atau kepada user. Kedua, tingkat kinerja layanan termasuk respon time dari layanan yang diberikan. Berikutnya, proses pemantauan dan pelaporan layanan juga sudah kami konfigur dalam SDP. Tujuannya agar memudahkan kami mengetahui bagaimana sebuah layanan dikontrol. Dan biasanya dalam proses SDP akan mengumpulkan dalam bentuk report statistik yang dapat kami pelajari untuk perbaikan di masa datang. Kami selalu mereview kembali semua case yang sudah dilaporkan oleh user, termasuk case yang berisi resolusi atau perbaikan dan nilai lambat, di mana letak lambatnya, bagaimana mempersingkat waktu perbaikan yang dibutuhkan. Requirement ISO 20000 yang ke-6 yaitu capacity management. Nah, dengan perubahan teknologi yang sangat dinamis di BMKG, bagaimana cara BMKG memastikan semua tingkat layanan di semua lini usaha dapat memenuhi tuntutan masyarakat loh Pak. Nah, tidak ada istilah no stock, no resources, apalagi no time. Di BMKG, kami selalu memastikan kapasitas TI harus mampu memastikan dan memenuhi kebutuhan bisnis saat ini dan masa depan dengan cara yang hemat biaya. Dalam manajemen kapasitas, perencanaan dan implementasi yang terlibat tidak seperti bidang manajemen lainnya yang bersifat proaktif dan reaktif, akan tetapi lebih bersifat kepada planning dan konsistensi dengan beberapa faktor sebagai berikut. Pertama, harus pada waktu yang tepat. Berikutnya, volume pembelian yang tepat, tentunya harganya yang tepat, supplier yang tepat, pelayanan IT mana saja yang membutuhkan, dan apakah ada prasyarat penunjangnya, apakah perlu tambahan resource tim, dan lain-lain. Terakhir, memastikan kesemuanya itu digunakan dengan cara yang paling efisien, istilahnya penghematan. Requirement ISO 20000 yang ke-7 adalah change management. Bagaimana BMKG menangani berbagai macam permintaan modifikasi dari semua lini area. Yang terpenting, bagaimana agar setiap permintaan modifikasi ini berhasil perubahan yang diminta, Pak. Sebab pastinya banyak faktor yang harus dipenuhi, dilengkapi, dan dipersiapkan. Tentunya BMKG sangat aware dengan setiap permintaan perubahan dari semua lini bisnis kami. Semua permintaan perubahan tidak last minute, apalagi yang tidak diantisipasi sebelumnya. Yang terpenting adalah setiap perubahan yang sudah dilakukan harus bertambah positif terhadap bisnis sehari-hari, dengan tentunya dilakukan dengan cara seefektif dan seefisien mungkin. Apakah kami boleh diinformasikan Pak, salah satu perubahan yang paling banyak di-request oleh salah satu departemen BMKG Bapak? Sebagai contoh, request perubahan website BMKG yang sangat sering di-request oleh tim meteorologi atau cuaca ataupun tim dari gempa bumi dan tsunami. Kami di tim TIK BMKG harus memberikan informasi perubahan cuaca yang terupdate pada masyarakat agar masyarakat selalu waspada. Requirement ISO 20000 yang ke-8 yaitu incident management. Nah, bagaimana cara BMKG merespon event yang tidak direncanakan? Misalnya Pak, jika terjadi gangguan Pak suatu layanan. Nah, bagaimana cara BMKG mengembalikan kondisi operasional secepat-cepatnya Pak dengan impact yang sangat minim? BMKG berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada pelanggan dengan mengerahkan semua resources yang kami miliki. Caranya adalah dengan mengutilisasi fitur incident management yang sudah kami konfigur di Service Desk Plus. Jadi boleh dibilang SDP merupakan pengerjaan dari SOP kami, Bu. Dengan SDP, kita dapat memprioritaskan tiket berdasarkan level imbas dari tiket tersebut ke organisasi kami. Sebagai contoh, skala imbas hanya 1 orang, kita sebut low impact.
skala impact medium yang akan berpengaruh kepada satu lantai di kantor BMKG. Dan yang terakhir adalah skala impact major jika yang terimbas efeknya adalah pejabat atau manajerial. Untuk meningkatkan efisiensi pada proses penyelesaian case yang sangat banyak, maka BMKG mengimplementasikan fitur knowledge management yang merupakan sumber pengetahuan yang terstruktur. Penerapan pengetahuan tersebut dapat digunakan untuk perbaikan berbagai konteks. Dengan demikian, BMKG bisa mendapatkan penghematan atas biaya dan waktu yang dibutuhkan. Requirement ISO 20000 yang ke-9 adalah Service Continuity Management. Nah, bagaimana cara BMKG mengantisipasi jika terjadi kehilangan suatu layanan publik dikarenakan terjadinya suatu force majeure? Hal ini sudah kami pikirkan dengan matang. BMKG memastikan bahwa semua layanan publik dan layanan ke internal kami harus dapat segera dipulihkan kembali sesuai kesepakatan. Infrastruktur TI kami sangat kompleks, oleh karena itu kami memerlukan suatu tools yang dapat melacak dan memprediksi setiap perubahan yang terjadi agar kami dapat membuat emergency plan. Saat ini BMKG sudah memiliki berbagai skenario infrastruktur emergency plan. Jadi terjadi kegagalan fungsi, force majeure, IT dapat segera mengetahui tracking dan men-tracking sistem mana saja yang berpengaruh dengan mendayagunakan fitur CMDB yang merupakan database yang berisi semua informasi tentang komponen perangkat beras dan perangkat lunak yang kami gunakan untuk mendukung layanan TI BMKG. Nah, dengan CMDB, kita dapat memahami layanan yang terkena dampaknya pada organisasi yang menderita layanan yang terdegradasi atau kehilangan suatu layanan. Kita juga dapat menjadwalkan gladi resik untuk melakukan testing emergency plan yang sudah kita buat sebelumnya. Dan SDP juga dapat bekerja secara otomatis melakukan assessment tiket yang PIC yang terkait dengan testing ini juga, Mbak. Terima kasih banyak atas feedbacknya Pak Andri. Tentunya perlu usaha yang luar biasa pada saat pelaksanaannya, termasuk komitmen dari level manajemen untuk sungguh-sungguh menerapkan IT service management berlandaskan ISO 20000. Service Desk Plus sudah berubah budaya kerja semua pegawai di BMKG yang tadinya masih menggunakan kertas, pesan berantai, dan lain-lain. Sampai sekarang berubah total menjadi budaya yang terukur, tercatat, terdokumentasi, dan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Boleh kami diberikan Pak special advice sehubungan dengan solusi Service Desk Plus dari Prodata Manage Engine, Pak? Jadi SDP sangat diperlukan untuk menata operasional IT setiap perusahaan agar lebih akuntabel, efektif, efisien, dan pastinya sudah bebas pusing sekarang.